Saya kadang berpikir, mengapa leluhur Jawa tidak memaksa anak-anaknya untuk sembahyang seperti yang mereka lakukan? Jawabannya mungkin karena mereka percaya, rasa itu tidak bisa dipaksakan. Rasa harus tumbuh dari dalam, bukan dari ketakutan akan neraka, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan, dan setiap yang hidup akan kembali pada asalnya. Coba Anda perhatikan, leluhur kita tidak marah kalau cucunya belum bisa tirakat. Mereka tidak menghukum kalau anaknya belum paham makna tapa brata. Mereka hanya memberi contoh lewat sikap dan laku hidup, karena mereka tahu laku lebih tajam dari kata-kata, dan rasa lebih kuat dari dogma. Zaman sekarang banyak yang alergi dengan ajaran leluhur. Ada yang menganggap semua itu klinik, tahayul, tidak ilmiah. Tapi di saat yang sama, kita menyaksikan hidup makin bising, hati makin cemas, dan manusia makin haus ketenangan. Padahal dulu, orang Jawa hanya dengan duduk diam di bawah pohon pisang bisa menemukan damai. Dulu, mereka hanya menatap bintang sambil ngudar rasa, dan mereka merasa cukup. Hari ini kita punya gadget canggih, media sosial, ribuan buku, tapi hati kita gelisah. Mungkin karena kita kehilangan satu hal, sembahyang dengan rasa. Saya tidak sedang mengajak Anda memakai kemben, bakar kemenyan, atau duduk di gua seperti orang dulu. Tapi saya mengajak Anda menghidupkan lagi jiwa dari ajaran mereka. Bukan bentuk luarnya, coba kita refleksi. Saat kita bicara dengan orang tua, apakah hati kita lembut? Saat kita makan, apakah kita sadar siapa yang menanam, siapa yang memasak? Saat kita marah, apakah kita ingat bahwa diam kadang lebih menyembuhkan? Itulah sembahyang dalam versi leluhur kita. Kesadaran utuh atas hidup. Banyak orang hari ini melakukan ibadah seperti beban. Waktu sholat jadi rutinitas terburu-buru. Doa jadi formalitas. Zikir jadi seperti hitungan target. Leluhur Jawa tidak mengenal konsep seperti itu. Bagi mereka, sembahyang harus membebaskan, bukan membelenggu. Ketika seseorang duduk semedi, ia tidak dihitung waktunya, tidak diukur jumlahnya. Yang penting adalah, apakah batin sudah menyatu? Apakah nafas sudah tenang? Apakah pikiran sudah jernih? Karena hanya dalam keheningan, suara Gusti bisa terdengar. Tuhan tidak butuh sujudmu, tapi butuh lembut hatimu. Tuhan tidak akan bertambah mulia karena kita sujud. Tuhan juga tidak berkurang kuasanya kalau kita lupa berdoa. Yang butuh adalah kita. Tapi kalau sujud hanya membuat kita merasa lebih benar, lebih suci dari orang lain, maka sujud itu bukan lagi sembahyang, tapi kesombongan dalam bentuk ibadah. Leluhur kita tidak seperti itu. Mereka selalu berkata, "Kowe ora perlu rame-rame sembahyang. Neng yen uripmu iso damai lan gawe tentrem wong liya, kuwi luwih agung timbang sujudmu sing atusan." Itu maksudnya, kamu tidak perlu pamer ibadah. Tapi kalau hidupmu bisa membawa kedamaian dan ketentraman, itu lebih mulia dari ibadahmu. Semua agama punya jalan, semua budaya punya laku, semua manusia punya cara. Yang membuat kita sesat bukan karena jalannya beda, tapi karena kita saling menuduh dan mencaci. Saya percaya, jika seseorang benar-benar tulus, meski ia hanya berdoa dengan bahasa hati, meski ia hanya diam di bawah pohon sambil menangis, Tuhan akan tetap mendengarnya. Karena Tuhan tidak terikat bahasa, tidak butuh simbol, tidak tinggal di tempat tertentu. Tuhan ada dalam setiap hati yang bersih, dalam setiap napas yang sadar, dan dalam setiap rasa yang jernih.
Sudah saatnya kita berhenti merasa malu menyebut ajaran nenek moyang. Leluhur kita bukan orang sembarangan. Mereka membangun peradaban, menata hidup, dan menjaga harmoni dengan cara yang sangat luhur. Kita boleh menerima ajaran baru, tapi jangan lupa akar, karena pohon yang besar pun akan tumbang kalau akarnya tidak kuat. Dan akar kita adalah leluhur yang mengajarkan hidup itu harus eling lan waspada. Hidup itu harus nyanding rasa lan pikir. Hidup itu harus rumangsa, bukan merasa. Jika Anda menangis mendengar ini, jangan tahan. Itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa jiwa Anda masih hidup. Bahwa masih ada ruang dalam hati Anda yang bisa tersentuh oleh kebenaran rasa. Saya tidak sedang ingin menang. Saya tidak sedang ingin membanggakan ajaran siapapun. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, leluhur kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka hanya punya cara yang berbeda. Dan cara itu mungkin jauh lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika kita bisa kembali menyentuh rasa itu, maka kita tidak sedang melawan agama apapun. Justru kita sedang membangunkan kembali jiwa kita yang tertidur di tengah keramaian ibadah tanpa makna, dan mungkin itulah sembahyang sejati.